Oke, sesuai dengan judul ya, video ini akan memberikan tutorial cara membuat bab 3 penelitian studi literatur. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum itu kita ketahui dulu ya, bahwa di bab 3 metode penelitian itu draftnya biasanya yang paling banyak dilaksanakan dari kampus-kampus sesuai dengan buku panduan, yaitu adalah jenis penelitian, pengumpulan data literatur, dan juga analisis data. Ini sebagian besar kampus di Indonesia ini menggunakan ini, yaitu metode penelitian dengan model draft di bab 3 nya, yaitu ini. Lalu mari kita masuki di subbagian A, yaitu jenis penelitian. Bagaimana cara membuat jenis penelitian ya? Simak terus. Sini di dalam jenis penelitian ini digunakan ya seperti biasanya ya, yang ditulis di gramatika dalam skripsi biasanya disuruh menjelaskan bahwa pendekatannya dengan pendekatan apa, terus menggunakan metode apa. Itu sudah menjadi suatu ciri khas di bab 3, yaitu menjelaskan suatu jenis penelitiannya model apa. Karena di sini menjelaskan tentang penelitian studi literatur, ya ditulis saja jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Nah, lalu metode studi literatur ini perlu dijelaskan ya, Anda jelaskan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena Anda di sini bisa menjelaskan sebenarnya alasan menggunakan teknik ini, studi literatur ini bagi Anda itu apa. Itu bisa dijelaskan secara singkat aja di jenis penelitian ini. Jadi metode studi literatur ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Di dalamnya metode-metode itu harus dilakukan ya ketika Anda sudah menulis di jenis penelitian. Lalu di jenis penelitian ini perlu dijelaskan apa lagi? Yaitu perlu dijelaskan juga yaitu metode Verstehen. Itu bisa diartikan dalam sebuah pemaknaan, penafsiran. Jadi Anda juga harus nanti ketika menjelaskan di jenis penelitian ini juga menggunakan pendekatan penafsiran. Ada yang menggunakan pendekatan secara yang lainnya, misalnya Anda menemukan ada pendekatan model yang lain, nah itu bisa Anda gunakan, yang penting dalam lingkup studi literatur. Lalu di jenis penelitian ini juga perlu dijelaskan Anda nanti meneliti ini dengan maksud apa, untuk apa gitu loh. Sedikit saja Anda menjelaskan seperti ini: mencari dasar pijakan atau fondasi untuk membangun teori, kemudian mengembangkan teori tersebut atau mematahkan teori. Ada dua, bisa Anda mengembangkan sebuah teori karena teori itu sudah ada dan teori-teori itu sama, Anda meliti kembali ternyata hasilnya sama, itu bisa mengembangkan kembali. Ada juga Anda malah mematahkan teori karena teori-teori sebelumnya itu misalnya sudah tidak oriented lagi atau tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang, Anda bisa mematahkan teori itu. Karena sebagian besar memang begitu, yang mematahkan teori itu yang lebih mantap. Selanjutnya kita memasuki bagian sub yang B. Sub yang B yaitu pengumpulan data. Apa saja yang dilakukan dengan pengumpulan data? Apa saja yang harus ditulis dengan pengumpulan data? Nah, pengumpulan data ini berisi penjelasan mengenai sumber-sumber dan cara memperoleh artikel relevan yang akan dikaji atau di-review seperti Google Scholar, Scopus, Seismic.co, dan Elsevier, dan lain-lain, banyak lagi ya. Jadi yang paling banyak ketika Anda mengerjakan skripsi itu cukup menggunakan apa? Google Scholar aja, karena Anda untuk mengumpulkan data itu nanti akan lebih mudah. Bukannya meremehkan Anda ya, kadang sesuatu yang remeh itu bisa menjadi berat karena kita tidak melakukannya. Makanya itu kita belajar untuk menggunakan Google Scholar. Dan Google Scholar ketika Anda memilih jurnal itu jangan memilih jurnal yang terakreditasi rendah, minimal dari tengah ke atas, Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3. Nah itu sudah bagus untuk Anda bisa teliti, apalagi Sinta 1 itu bagus sekali. Anda menggunakan nanti jelaskan kalau Anda menggunakan Google Scholar atau Scopus ini jelaskan di sini pengumpulan data metodenya ya. Lalu yang kedua, Anda juga menjelaskan langkah strategi pengumpulan data dapat berupa kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel yang akan direview, termasuk penjelasan mengenai batas waktu pencarian data dan artikel.
Jadi langkah-langkahnya itu atau strategi itu nanti perlu Anda jelaskan dengan cara model apa. Misalnya dengan cara Anda nanti mengumpulkan kata kunci, karena studi literatur ini lebih mementingkan kata kunci daripada judul. Makanya kalau Anda meriset referensi-referensi yang berada, misalnya Anda cari di Google Scholar, itu tidak menopang karena Anda meriset judulnya. Jangan seperti itu, tapi Anda harus meriset kata kunci, karena adanya judul itu mungkin tidak sama persis, itu tidak apa-apa. Yang penting dalam arti ini penelitian Anda di literatur ini adalah relevan dengan penelitian Anda. Nah, itu bisa dianggap mempunyai kesamaan dengan kata kunci yang Anda pakai. Lalu juga perlu dijelaskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini batas waktu atau pemberian waktu untuk nanti penelitian Anda itu sampai kapan, itu nanti perlu dijelaskan dalam pengumpulan data ini di sub ini. Nanti saya meneliti dari misalnya hari keberapa ke hari keberapa, seperti itu. Nah, di sini perlu dicatatkan juga, misalnya di sini Anda memberikan waktu pencarian di tanggal berapa, sumbernya dari mana, misalnya Google Scholar, dan waktu terbitnya kapan jurnal tersebut, dan kata kuncinya apa, misalnya pendidikan multikultural, dan jumlah artikelnya berapa, misalnya 200. Nah, jumlah artikel ini 200, misalnya menggunakan 200 artikel. Nah, itu setidaknya Anda sudah mendownload semua artikel-artikel itu. Lalu ditaruh di file apa, di mana, kok banyak betul. Jangan bingung-bingung, karena bisa Anda taruh di aplikasi Mendeley. Lalu yang kemudian harus ada di pengumpulan data ini apalagi? Nah, di sini pengumpulan data ini memuat kriteria inklusi dan eksklusi, seleksi artikel, dan penilaian terhadap kualitas artikel yang relevan dengan topik penulisan skripsi. Kriteria inklusi itu apa sih? Ya, inklusi itu merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih penulis untuk memasukkan artikel untuk direview. Sedangkan kriteria inklusi ini merupakan penjelasan dari faktor penulis untuk memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam artikel yang akan direview. Perlu disebutkan pula jumlah studi yang digunakan dan yang tidak digunakan dalam menulis review ini minimal adalah 30 artikel. Jadi Anda harus mengetahui kriteria apa yang dipakai dalam sebuah artikel itu, apakah inklusi ataukah eksklusi, ataukah yang itu yang Anda pasti teliti, ataukah yang Anda yang misalnya hanya untuk menjadi referensi tambahan, review yang ditambah itu ada berapa, atau eksklusinya itu ada berapa. Nah, itu perlu juga Anda tuliskan di pengumpulan data ini. Yang terakhir, yang sub C, ini analisis data. Nah, di analisis data ini dilakukan dengan memilih data diperoleh secara sekuensi, mulai dari yang paling relevan dan cukup relevan. Maka dalam analisis data ini Anda menganalisis relevannya, cukup relevan dan seberapa relevan penelitian Anda. Di analisis data ini perlu Anda jelaskan. Nah, cara lain dapat juga digunakan dengan melihat tahun penelitian, diawali dari paling mutaakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang paling lama. Jadi perlu diperhatikan kalau penelitian Anda tentang studi literatur itu misalnya kedaluarsa. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Lalu yang kedua, ini membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan kehendak yang akan dikaji di dalam penelitian. Sebelum itu Anda memasuki sebuah jurnal yang akan Anda review, itu kalau ingin cepatnya Anda cukup membaca abstraknya saja. Mengapa membaca abstraknya saja? Karena membaca abstraknya itu sudah terdapat nanti hasilnya bagaimana, ataukah yang diteliti kajian fokusnya apa, itu sudah kelihatan dari abstraknya. Lalu yang sub selanjutnya dalam menganalisis data ini mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian agar menjaga dari plagiat. Oleh sebab itu, para peneliti juga harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Karena maraknya plagiarisme yang terjadi sekarang itu sangat tinggi, maka aplikasi itu juga ya mengikuti perkembangan dari seseorang sendiri. Semakin tinggi ya semakin canggih. Maka menghindari hal tersebut, Anda harus menggunakan parafrasa, atau nanti ketika Anda mengcopy dan mempaste,
Anda harus menggunakan kalimat dengan kalimat Anda sendiri, walaupun tidak sama secara kalimat tapi secara inti itu sama. Nah, itu menggunakan parafrasa. Sebab itu juga makanya kalau Anda selama menggunakan kata-kata Anda, misalnya ada kesalahan dari pembahasan, misalnya pembahasan itu ternyata tidak terlalu mirip dengan Anda yang Anda kutip, tapi kan Anda punya sumber di situ yang harus Anda cantumkan sesuai dengan apa yang ada, maka di situ dapat melindungi kajian atau kutipan yang Anda dapat di situ. Mungkin yang di bab 3 ini ada sub tambahan misalnya atau bagian tambahan dari buku panduan Anda, nanti bisa Anda sesuaikan sendiri. Oke, mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir, share ke teman-teman Anda bila membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.